Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ja'alana fi rawdatin min riyadil jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abi dhahra Fatimah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anzil alaina rahmata wal barakata was salama wal afiyata was sihata alaina ajma'in ya Allah ya mujibas sa'ilin. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Masih semangat? Alhamdulillah. Nah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Diberi kekuatan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini baru selesai kita melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah, berzikir bersama sambil menunggu waktu suruh, sembari kita niat i'tikaf di rumah Allah. Nah, sama-sama kita mengulang kajikan ilmu-ilmu agama. Setelah pengajian nanti ada sarapan pagi Pak Haji. Alhamdulillah. Ini nikmat yang luar biasa. Sudahlah kita beribadah, sudahlah kita dapat ilmu, dapat juga lagi sarapan pagi. Ini nikmat yang luar biasa. Berselawat kepada Rasulullah, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, melanjutkan kajian tasawuf kita dari pembahasan di bulan yang telah berlalu, membahas sifat sabar. Nah, pada subuh hari ini kita akan membahas sifat tawakal. Nah, ini termasuk di antara sifatun mahmudatun, kata Imam Al-Ghazali, bahwa tawakal itu masuk dalam kategori sifat yang terpuji, sifat yang baik, yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Apa itu tawakal? Kita sering mengartikan tawakal itu dengan makna berserah diri kepada Allah. Itu sering kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Itulah tawakal yang dikenal atau yang sering-sering kita sebutkan dalam sehari-hari. Lalu apa makna tawakal yang sesungguhnya? Ibnu Abbas pernah menyebutkan makna tawakal, bahasa beliau, tawakal itu sikatun billah, yakin dengan Allah. Itulah tawakal. Nah, kalau kita merujuk pada perkataan Ibnu Abbas ini,
Maka apabila kita yakin kepada Allah, itulah tawakal. Sedangkan keyakinan itu tempatnya ada di hati kita. Yakin kepada Allah. Sehingga kata para ulama, kalau makna tawakal itu yakin kepada Allah, maka tawakal itu bersumber dari tauhid. Bersumber dari tauhid. Apa maksud bersumber dari tauhid? Ya tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan, hanya Allah, dan bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Sehingga kata para ulama, apabila seseorang mengucapkan lafaz ini, la ilaha illallah, ini lafaz tauhid diucapkan. Tiada Tuhan kecuali Allah, hanya dengan lisannya, tanpa meyakini maknanya. Kalau makna la ilaha illallah, bahwa kita yakin tiada Tuhan kecuali Allah. Itulah tauhid yang benar. Apa maksud tauhid yang benar? Orang itu sudah sah dianggap mukmin apabila dia melafazkan lafaz ini. Maka dimulai dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lisannya mengucapkan kalimat syahadat ini, tapi hatinya membenarkan maknanya. Apa maknanya kandungan lafaz tadi? Bahwa Allah itu, Tuhan itu hanya Allah, bahwa Nabi Muhammad benar utusan Allah. Nah, ini orang yang mengucapkan lafaz seperti itu, kemudian dia meyakini kandungan maknanya, maka dia disebut mukmin, orang yang beriman. Ada juga orang yang mengucapkan dua kalimat tadi, tapi hanya sebatas terlintas di lisannya, tanpa dia meyakini kandungan makna dua kalimat tadi. Inilah yang disebutkan oleh para ulama dengan tauhidnya munafikin. Tauhidnya orang-orang munafik. Lisannya mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi hatinya tidak yakin. Ini orang. Kita mungkin kalau disebutkan bahwa diri kita ini munafik, marah. Ada orang yang manggil kita dengan panggilan munafik, marah, benci. Padahal pakaian kita yang Islam, tapi perilaku kita tidak Islam, itulah munafik yang disebutnya. Pakaian kita Islami, tapi amalan yang tidak Islami, itu juga munafik. Jadi munafik itu zahirnya dia soleh, tapi batinnya tidak soleh. Zahirnya dia seolah-olah orang yang sholat, tapi di belakang dia orang yang meninggalkan sholat, yang meninggalkan perintah Allah. Itulah munafik. Maka kalau seperti itu, kata para ulama, karena tawakal tadi masuk dalam kategori yakin dengan Allah, maka dia bersumber dari ketauhidan, dari tauhid yang benar. Pertama, tawakal ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang ke-23.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah bertawakal in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang mukmin. Berarti orang yang bertawakal adalah ciri-ciri orang yang mukmin. Itu pertama. Yang kedua disebutkan oleh Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin, bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, dua berarti. Satu, yang pertama tadi, orang yang bertawakal adalah ciri-ciri orang yang mukmin. Yang kedua, orang yang bertawakal dicintai oleh Allah. Yang ketiga juga disebutkan oleh Allah dalam surah At-Talaq ayat yang ketiga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah, Allah itu cukup bagi mereka. Allah itu cukup bagi mereka. Artinya kalau kita bertawakal kepada Allah, ya cukup Allah. Apapun masalah kita, cukup kepada Allah. Apapun kesulitan yang dihadapi oleh kita, cukup kepada Allah. Artinya Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, kalau kita punya masalah, maka curhatnya kepada Allah. Jangan curhat kepada manusia, enggak selamat kita. Apalagi kalau itu berkaitan dengan aib kita. Jangan cerita pada manusia. Bahkan walau kepada teman yang menurut kita dia amanah, bisa menjaga rahasia kita, jangan. Mengapa demikian? Karena manusia itu punya satu ciri-ciri yang hampir semuanya sama. Apa ciri-cirinya? Manusia itu pada saat dia menerima berita yang baru, ya, ketika mendapatkan berita yang baru, apa yang terjadi pada kita ini menjadi beban. Pada saat dapat berita yang baru, menjadi beban bagi kita. Sebelum cerita ini kita sampaikan kepada orang yang lain, nah ini bakal menjadi beban terus. Kapan beban ini bakal ringan? Pada saat kita ceritakan kepada orang lain, baru menjadi. Contoh nih, ada ibu-ibu punya masalah dalam rumah tangga, akhirnya jadi beban juga. Setiap masalah, setiap kesulitan, setiap kejadian yang dialami oleh kita kan menjadi beban bagi diri kita. Kemudian kita kepingin punya teman yang bisa kita curhat, ya, tempat kita menyampaikan keluh kesah tadi, tempat kita menyampaikan perkara-perkara yang tadi. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita panggil teman kita, sambil ngobrol-ngobrol, sambil makan-makan, kita ceritakan. Padahal yang kita ceritakan, alhamdulillah, itu perkara yang berkaitan dengan keluarga kita, atau bahkan aib keluarga kita ceritakan. Bahkan di awal kita kunci, ini cerita ini hanya kepada kamu saja saya ceritakan. Kenapa? Karena kamu teman baik saya, karena kamu orang yang saya yakin, yang saya percaya, yang menurut saya paling amanah. Akhirnya Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, kita transfer semua cerita tadi kepada teman kita. Apa yang terjadi? Teman kita yang sudah kita transfer cerita kita tadi, dia itu menjadi beban tadi. Apa yang terjadi selanjutnya?
dia bakal mencari teman yang lain yang menurutnya itu amanah. Dia telepon, dia panggil, dia duduk, kemudian dia kunci jawab. Ini cerita orang lain. Ini hanya untukmu dan saya yakin kamu ini orang amanah. Orang yang ketiga pun kita transfer. Setelah ditransfer semuanya, cerita yang tadi, orang yang ketiga ini pun menjadi beban begitu. Akhirnya besok dia mentransfer kepada orang lain. Apa yang terjadi? Kesimpulannya nanti bakal terjadi dalam kehidupan. Akhirnya cerita kita ini satu RT diketahui, satu RW diketahui kisah kita. Kenapa? Karena kita menceritakannya kepada manusia. Tapi coba kalau kita ceritakan kepada Allah, aib kita selamat, kemudian setelah kita curhat kepada Allah, beban kita pun menjadi ringan. Maka orang yang bertawakal kata Allah, fahuwa hasbuh. Allah itu sudah cukup. Tidak perlu lagi yang lain. Tidak perlu lagi curhat-curhat pada manusia. Tidak perlu lagi menceritakan kepada manusia. Cukup ceritakan kepada Allah saja. Cukup. Allah pasti amanah. Gak mungkin gak. Yang kedua kata para ulama, orang yang bertawakal kepada Allah, Allah itu cukup bagi mereka. Maknanya adalah orang yang bertawakal akan dicukupkan oleh Allah. Kalau bertawakal, Allah akan cukupkan kebutuhan kita. Rezeki kita yang berkaitan dengan manusiawi dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tawakalnya itu harus kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Dan nggak boleh kalau kita bertawakal kepada yang selain Allah. Nah, itulah makna tawakal yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, sikatun billah, yakin dengan Allah. Apa yang kita yakinkan kepada Allah? Semua yang berkaitan dengan kita. Yang pertama, hidup dan mati kita. Siapa yang menentukan itu? Allah. Apalagi yang berkaitan dengan kita, rezeki kita. Siapa yang menentukan? Allah juga. Kapan datangnya rezeki? Di mana kita akan mendapatkan rezeki? Berapa kita akan mendapatkan rezeki? Siapa yang menentukan ini? Ini tidak bisa ditentukan oleh kita manusia. Ini Allah yang menentukan. Maka kalau semua ini ditentukan oleh Allah, cukup yakin kepada Allah saja. Cukup yakin kepada Allah. Jangan ragu-ragu sedikit pun. Tapi tawakal kita itu Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, harus punya ikhtiar. Harus punya ikhtiar. Gak boleh tawakal tanpa ikhtiar. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam suatu hadisnya tentang makna tawakal yang sesungguhnya. Apa kata Nabi? Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, la razaqakum, kalian pasti diberikan rezeki. Kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu batana. Sebagaimana Allah beri rezeki kepada seekor burung taghdu, yang di pagi hari dia dalam kondisi lapar, wa taruhu batana, kemudian di sore hari kembali dalam keadaan perutnya kenyang. Seekor burung kadang. Kita ini kalau mau bertawakal, contohlah pada seekor burung, pasti diberi rezeki oleh Allah.
Kalau dipikir-pikir mana hebat kita dengan burung apa itu? Siapa yang hebat? Kita atau burung yang hebat? Burung, bukan dari kita. Ya, mungkin hebat burung karena burung bisa paham. Tapi hakikatnya kita ini lebih hebat daripada makhluk yang lain. Burung itu tidak diberikan akal. Manusia ini punya akal. Berarti hebat kita. Nah, kalau kita lebih hebat dari seekor burung saja diberi rezeki oleh Allah, apalagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, kalau kita tawakalnya benar, maka contohnya seperti burung. Apa maksud contohnya seperti burung? Kalau tawakalnya benar, pagi itu keluar dari rumah. Mengapa keluar dari rumah? Cari kerja. Apa yang bisa dikerjakan? Usaha. Apa yang bisa diusahakan? Buat apa yang bisa dibuat. Baru setelah itu yakin kepada Allah. Nah, ini baru benar tawakal. Tawakal itu enggak cukup duduk-duduk di rumah berzikir, sholat tanpa ikhtiar, tanpa usaha, tanpa bekerja. Enggak cukup. Enggak cukup. Kita ini enggak selevel dengan para nabi yang tanpa bekerja datang rezeki. Itu namanya mukjizat. Kita ini juga bukan levelnya para ulama, para waliullah yang di malam hari tidur, besok pagi bangun di balik bantal dapat duit. Ada jamaah yang koromahnya seperti ini. Bangun di malam hari, nanti pagi buka bantal dapat duit. Kalau sudah punya koromah seperti ini, tidak usah kerja lagi berarti. Cukup tidur, besok pagi buka bantal dapat duit. Tapi saya pastikan kalau jamaah Masjid Az-Zikro ini malamnya tidur, paginya bukan duit, malah ngeces gitu. Saya pastikan. Maka level kita ini level yang masih wajib berusaha. Karena mukjizat nggak ada lagi. Mukjizat itu terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. La nabiyya ba'da, nggak ada lagi nabi setelahnya. Berarti kalau nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, ya nggak ada lagi mukjizat. Jangan juga menunggu karomah itu hanya orang-orang yang dekat dengan Allah saja. Orang-orang yang dipilih oleh Allah diberi kelebihan menunggu karomahnya. Kita wajib berusaha. Nah, itu kata Nabi dalam hadis tadi. Contoh burung pagi keluar, nanti sore pas pulang, perutnya dalam kondisi kenyang. Itulah mana tawakal yang benar. Ada orang yang bilang, Ustaz, kalau kita sudah bertawakal kepada Allah, yakin saja kepada Allah, tidak perlu lagi berusaha. Cukup berzikir saja, cukup sholat saja di rumah. Siapa yang mengamalkan perkataan seperti itu? Coba, kalau tidak percaya, coba diamalkan. Jangan bekerja selama sebulan, duduk di rumah, berzikir saja, minta saja kepada Allah, kunci rumah jangan keluar, jangan bekerja. Yakin nggak dapat rezeki? Coba apa ini? Yakin nggak dapat rezeki? Mungkin kalau rezeki untuk mempertahankan nyawa, itu dijamin oleh Allah. Makanya ada kisah-kisah waliullah, ulama-ulama itu yang pernah mencoba apakah benar rezeki itu ditanggung oleh Allah atau tidak. Ada yang menguncikan dirinya di dalam gua, diikat kakinya dalam gua, tanpa mencari, tanpa makan. Kalau untuk menjaga nyawa itu dijamin oleh Allah. Tidak pun kita makan, pasti dikirim oleh Allah seekor burung yang memasukkan makanan ke mulut kita.
Nah, ini namanya rezeki untuk mempertahankan nyawa. Nah, itu dibantu oleh Allah yang dijamin. Yang selain itu tidak ada. Maka kalau rezeki mempertahankan nyawa dijamin oleh Allah, sampai sekarang saya belum pernah mendengar ada di daerah kita ini orang yang meninggal kelaparan. Ada enggak? Ada enggak Pak Ibu? Di daerah kita, jangan di daerah yang lain dulu. Di daerah kita sini ada orang yang meninggal karena kelaparan. Ada enggak? Enggak ada ya. Ini diantara bukti bahwa kalau hanya mempertahankan nyawa itu pasti dijamin oleh Allah. Pasti dijamin. Bahkan nggak ada orang kelaparan, nggak ada orang kelaparan. Saya beberapa kali, nah ini pernah saya juga buktikan. Beberapa kali di malam hari saya sambil nongkrong, sambil minum kopi di Jalan Arifin Ahmad, sambil makan mie Aceh. Walaupun saya orang Aceh, suka juga mie Aceh. Ke Jalan Arifin Ahmad, bawa istri, bawa keluarga, makan mie Aceh, pesan minuman di sana. Berselang beberapa saat datang orang yang meminta sedekah. Dari sekian banyak meja yang pertama didatangi oleh orang itulah meja saya. Mengapa kira-kira? Karena yang dilihat dari semua meja hanya saya yang berpeci. Nah, ini bahaya juga bagi orang berpeci. Dari sekian banyak meja, hanya meja saya yang berpeci. Karena saya pakai peci. Mau saya ngopi, mau saya makan apapun, kadang saya pakai peci. Akhirnya dari awal langsung ke meja saya dia. Mungkin dia berprasangka ini Ustaz. Mungkin kalau diminta pasti diberi. Enggak diberi. Apa kira-kira bahasa dia? Ini baru pertama kali saya mendengar kata dia. Ustaz, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa yang bisa saya bantu? Ada dia. Saya lepas. Dari pagi sampai saat ini saya belum makan. Baik, inilah kalau memang belum makan dari pagi sampai sekarang. Ini buku menu makanan minuman, silahkan dipesan apa makanannya. Apapun minumannya silahkan pesan, duduk di sini boleh, di meja yang lain boleh, nanti saya bayar. Apa jawabannya? Saya pikir dia mau dipesan. Ustaz, saya tidak mau makanan, saya mau duit saja. Kalau duit minta maaf, saya nggak ada. Tapi kalau mau makanan minuman silakan. Tadi awalnya apa kira-kira dia minta? Alasannya dari pagi sampai malam belum makan. Malah ditawar makanan nggak mau. Berarti bukan mencari makanan ini, mencari duit. Akhirnya saya dapat kuncinya. Setiap yang datang memberikan alasan seperti ini, saya kasih makanan, pasti tidak mau. Dan memang iya, beberapa kali ternyata orang-orang dengan orang-orang yang berbeda di tempat yang berbeda, saya lakukan seperti ini malah minta orang dulu. Ini kan membuktikan bahwa kalau untuk rezeki makan ditanggung oleh Allah, nggak ada orang yang datang. Bahkan sesusah apapun kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, minimalnya beras, minyak, bawang itu ada di rumah kita. Padahal kita dalam kondisi susah ini, pasti ada beras di rumah kita, pasti ada minyak di rumah kita. Gak mungkin kita susah sampai nggak ada apa-apa di rumah kita. Untuk sekedar makanan yang mempertahankan nyawa kita pasti ada. Gak ada pun pasti diutus orang oleh Allah untuk memberikannya kepada kita. Nah, itulah kalau kita bertawakal. Jadi tawakal yang benar itu harus disertai dengan ikhtiar. Mengapa kita harus berikhtiar? Kemudian harus dibarengi dengan tawakal, supaya Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Kalau kita bekerja, kalau kita berusaha, ternyata dari pekerjaan kita, dari usaha kita kaya. Jangan sampai dengan kekayaan itu nanti membuat kita sombong, membuat kita
Nah, inilah orang kalau berdakwah. Yang kedua, kalaupun kita sukses juga nggak sombong. Mengapa? Karena dia yakin kesuksesan dia itu bukan karena dia pintar. Kekayaan yang dia dapatkan itu bukan karena dia hebat. Tapi semua yang dia dapatkan itu karena Allah yang memberikan. Kalau kita yakin semua itu karena Allah yang berikan, berarti tidak bersumber dari kita. Tidak bersumber dari kita. Berarti semua dari Allah. Dari Allah. Bukan karena saya pintar, bukan karena saya bekerja keras, bukan karena saya hebat, tapi karena Allah yang berikan. Nah, ini enggak sombong, enggak angkuh kalaupun dia sukses. Tapi kalau tanpa tawakal, nanti takutnya bakal timbul sifat-sifat yang tidak baik itu. Saya ini sukses kan karena saya pintar. Nah, ini bakal timbul angkuh. Saya ini kaya kan karena saya bekerja keras, karena saya hebat maka saya kaya. Nah, ini timbul sifat sombong yang tidak baik. Maka ikhtiar itu mesti dibarengi dengan tawakal supaya kita ini tawakal. Baik, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau kita bertawakal, nah masuklah kita dalam kategori sifat billah, yakin kepada Allah. Apa yang kita yakin kepada Allah yang tadi, yang berkaitan dengan kita manusiawi, rezeki kita apapun. Ada salah satu sahabat Nabi namanya Harim bin Hayyan. Kata para ulama, Harim bin Hayyan ini min sigaris sahabat, termasuk sahabat yang paling kecil sekali. Bahkan Nabi sudah wafat, Harim bin Hayyan ini masih hidup. Ya. Di khalifah yang pertama, Harim bin Hayyan masih hidup. Beliau ini wafat di khalifah Utsman bin Affan. Pada khalifah Utsman bin Affan. Berarti khalifah yang berapa coba itu? Yang ketiga. Suatu saat Harim bin Hayyan ini berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. Ya, Uwais Al-Qarni, walau memang terjadi ikhtilaf ulama, ada sebahagian menyebutkan bahwa beliau ini sahabat Nabi, walaupun tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Ada sebahagian ulama yang menisbatkan beliau ini bukan sahabat, tapi tabi'in. Ya, tapi karena ada sebagian ulama yang menisbatkan sahabat itu adalah orang yang beriman yang sempat berjumpa dengan Nabi. Sedangkan Uwais Al-Qarni dalam beberapa kisah menyebutkan memang sempat Uwais Al-Qarni itu mengunjungi Nabi, tapi ternyata Nabi tidak ada di tempat. Ya, karena khidmatnya kepada orang tua, akhirnya balik cepat, tidak sempat berjumpa dengan Nabi, sehingga beliau ini kategorinya tabi'in, bukan sahabat. Nah, suatu hari sahabat Harim bin Hayyan ini bertanya kepada Uwais Al-Qarni, wahai Uwais Al-Qarni, aina ta'muruni an akun, di mana engkau perintahkan saya untuk menentang? Kemudian Uwais Al-Qarni fa'awma'a ila Syam, ditunjuklah oleh Uwais Al-Qarni ke daerah Syam. Kemudian Harim bertanya, kaifal ma'isyah, seperti apa kehidupan nanti di sana? Baru saat itu Uwais Al-Qarni agak marah. Ufli hadal dulu kata beliau. Ini hati-hati, nih hati ini seperti ini bahaya. Mengapa bahaya? Fama tanfa'uhal mau'idhah. Hati yang sudah mulai ragu dengan Allah nggak akan menempat nasihat. Karena Harim bin Hayyan tadi bertanya, di mana engkau bagusnya menetap? Pada saat Uwais Al-Qarni ditunjuknya ke daerah Syam, maka beliau bertanya balik, nanti seperti apa kehidupan saya di sana?
Berarti ini sudah mulai ragu kehidupan kepada Allah. Maka saat itu Uwais Al-Qarni tidak setuju kalau seperti itu. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita yang sudah tua-tua ini, apakah kita lahir di Pekanbaru semua? Bahkan ada yang jauh. Pernah nggak kira-kira kita bermimpi bakal hidup di Pekanbaru? Contohnya saya lahirnya di Aceh, besarnya di Aceh, ngajinya di daerah-daerah di Aceh, sampai tua di Aceh. Tapi dari 2015 bisa saya bergerak langkah ke Pekanbaru. Padahal saya tidak pernah keluar. Setelah tamat SD langsung ke pondok pesantren. Dari 2004 pada saat tsunami Aceh. Nah, itu kejadiannya hari Minggu 2004. Saya di pondok pesantren kelas 1 SMP saya. Waktu terjadi gempa yang kencang itu, yang dari lantai tinggi asrama ada yang tidak sempat lagi lari, langsung loncat ke bawah. Ada yang terkilir kakinya. Ada yang modelnya dilemparkan dulu semua kasur ke bawah, baru nanti dia lompat ke atas kasur selamat. Tidak ada yang bisa berdiri, langsung tiarap tidur di situ. Tapi alhamdulillah selamat kami semua. Nah, kena banjir. Nah, selesai tamat SMP pindah lagi ke pondok yang lain sampai 2014. Nggak pernah saya merantau. Bahkan ke kota Banda Aceh pun bisa terhitung 2 kali. Ke Medan nggak pernah. Tapi tiba-tiba merantau lewat Medan sampai di Pekanbaru. Ini saat saya pikir-pikir belum pernah datang dalam mimpi bahwa saya akan merantau ke Pekanbaru. Dan juga belum pernah ada seorang guru yang membisikkan, menyampaikan kepada saya, engkau nanti hanya punya Allah, bakal tinggal dan bakal mendapatkan rezeki, bukan mendapat. Mimpi kagak, orang bilang pun kagak, guru bilang pun kagak. Lalu kok bisa kita di sini? Inilah namanya ketentuan Allah. Maka cukup yakin saja kepada Allah tentang rezeki kita, di mana rezeki kita, kapan datang rezeki kita. Cukup yakin kepada Allah. Kita hanya bisa berusaha, tidak bisa kita tentukan. Saya mau punya rezeki sekian, ya Allah, tidak bisa. Saya mau punya rezeki di tempat itu, ya Allah, tidak bisa. Saya mau punya rezeki pada waktu itu, ya Allah, tidak bisa. Tempat rezeki kita, kadar rezeki kita, waktu rezeki kita, itu tidak bisa kita tentukan. Itu hanya Allah yang bisa menentukan. Makanya dalam berdoa itu, kata ulama tasawuf, tidak boleh kita menentukan salah satu dari 3 ini. Nggak baik namanya, kurang adab. Contohnya kita punya hutang 1 miliar, minta kepada Allah, ya Allah, saya punya hutang 1 miliar, ya Allah, kasih saya rezeki 1 miliar. 2 bulan lagi contohnya mau bayar hutang 1 miliar, ya Allah, kasih saya rezeki 2 bulan lagi, ya Allah. Berarti sudah menentukan tempat, sudah menentukan keadaannya. Nah, ini enggak baik berdoa menentukan kadar, menentukan tempat. Waktu hanya baik. Contoh kita punya usaha, apa usaha kita? Punya toko grosir, punya kita menjual makanan gitu. Kalau minta rezeki, jangan minta supaya diberi rezeki dari toko kita. Ya Allah, berikan rezekiku di sini, ya Allah. Jangan. Ya Allah, mudahkanlah rezekiku di sini, ya Allah. Berarti itu berdoa tapi menentukan tempat. Allah itu kalau sudah berkehendak kepingin beri rezeki kepada kita, bisa dari toko kita, bisa dari jalan yang lain yang tanpa diketahui oleh kita. Jangan menentukan. Nah, kalau minta rezeki, minta saja kepada Allah.
dimanapun tempatnya, cukup Allah yang tahu saja. Bisa dari toko kita, bisa dari jalan yang lain. Maka kadang kita salah di situ. Karena kita yang salah, ujung-ujungnya kita juga yang kecewa. Mengapa kecewa? Ada orang yang bilang, Ustaz, kalau kita sholat, kalau kita beriman, kalau kita berzikir, pasti diberi rezeki oleh Allah. Saya sudah sholat, saya sudah beriman, saya sudah berzikir, saya sudah punya usaha, tapi saya minta rezeki pada Allah pada usaha ini. Tapi apa yang terjadi, Ustaz? Sampai sekarang saya bangkrut. Berarti Allah tidak tolong saya. Itu kesimpulannya, bahaya. Buka usaha, minta rezeki kepada Allah dari usaha ini. Kalaulah usahanya ini sukses jaya, maka selamat keyakinannya. Tapi coba kalau tiba-tiba bangkrut, nanti ujung-ujungnya menilai Allah itu tidak sayang dia, Allah itu tidak bantu dia. Ini sebenarnya kesalahannya bukan pada Allah, tapi kesalahannya ada pada kita, mengharap kepada Allah tapi menentukan di situ salahnya kita. Silahkan kita minta kepada Allah apapun yang kita perlu, minta saja kepada Allah. Tapi jangan ditentukan waktu, tempat, dan ukuran, jangan. Walaupun kita punya masalah, sampaikan saja kepada Allah. Kita punya hutang, sampaikan saja kepada Allah. Tapi jangan minta bertempat, jangan minta berwaktu, jangan minta berukuran. Allah itu tidak suka diatur-atur kalau bahasa kita. Allah itu tidak suka. Takabur itu pakaian Allah. Allah itu punya pakaian namanya takabur. Kalau bahasa kita sombong. Makanya manusia itu tidak boleh punya sifat sombong. Mengapa? Karena sombong itu pakaian kepada Allah. Manusia kalau sombong biasanya nggak suka diatur-atur. Itu orang sombong. Maka begitu juga dengan Allah. Jangan ngatur-ngatur Allah. Kalau mau minta silakan minta apapun. Apa yang nggak ada di sisi Allah semua ada. Tapi Allah itu jangan diatur. Nah itu sebenarnya kata para ulama tasawuf, itulah adab kita dalam memohon dan berdoa kepada Allah. Hindari tiga itu. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup Pak Haji? Nah, baik. Sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Baik, Bapak Ibu, paparan sekitar 40 menit. Sekitar 15 menit ke depan kita adakan sesi tanya jawab. Siapa Ibu Bapak yang mau tanya? Silakan. Ibu ini biasa banyak sekali pertanyaan. Ibu, Bapak silakan berkenan dengan tawakal. Boleh, yang lain dari tawakal pun boleh. Paham semua Bu? Ini dua masalahnya. Kalau mendengar ceramah ini, kalau tidak paham, kalau tidak paham begitu Ustaz. Paham semua atau tidak paham semua? Silakan. Paham, berarti paham semua beda. Ibu baca perintahnya. Betul. Bapak ya. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Ini mau tanya tentang tawakal ini. Kadang-kadang
mana sebenarnya kita letakkan antara tawakal dulu atau berusaha dulu. Karena kita seperti biasa kadang berusaha dulu baru bertawakal. Ada sebagian dia bertawakal dulu baru berusaha. Yang mana kadang-kadang ini di mana sebenarnya peletakannya yang cocok untuk kita, sehingga banyak sekali orang kadang tidak sampai dari tawakalnya itu sendiri gitu. Jadi sesempurna seperti apalah tawakal kita untuk dalam kategori yang tadi, baik dari rezeki itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Nego, silakan. Apakah tawakal dulu baru berusaha atau berusaha dulu baru tawakal? Berusaha itu namanya sifat kita manusiawi. Sedangkan tawakal itu juga sifat kita yang terpuji, tapi namanya jalur langit. Jadi kapan kita tawakal yang benar? Apakah sebelum berusaha atau setelah berusaha atau pada saat kita berusaha? Maka yang benar itu tawakal sebelum berusaha kita tawakal, pada saat berusaha kita tawakal, setelah berusaha juga kita tawakal. Kita berusaha bekerja, maka di awal bismillah saja. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Pada saat kita bekerja juga tawakal kepada Allah, yakin kepada Allah bahwa inilah ikhtiar kita manusia, hasilnya Allah yang menentukan. Setelah bekerja juga seperti itu. Saya sudah berusaha, namun tinggal menunggu hasilnya dari Allah. Maka libatkan Allah terus di semua kehidupan kita. Jangan sampai Allah itu dilibatkan hanya pada perkara ibadah saja. Saat sholat baru dia libatkan Allah, saat bekerja dia tinggalkan Allah. Kan banyak seperti itu dia. Bahkan ada orang yang ke masjid, di masjid dia libatkan Allah. Nanti pada saat dia berusaha dia tinggalkan Allah. Ada yang bekerja karena dia mungkin capek dalam pekerjaannya, akhirnya dia tinggalkan Allah, tidak sholat. Karena alasan bekerja, karena alasan gak ada waktu, akhirnya dia tinggalkan sholat. Itu kan berarti berusaha tapi meninggalkan Tuhan. Ada juga orang yang sholat, orang yang berzikir, tapi pada saat dia berusaha dia tinggalkan Tuhannya. Kenapa dia tinggalkan Tuhannya? Usahanya dengan cara yang melenceng dengan syariat. Usahanya, ikhtiarnya dengan jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, ini pun kalau kita tawakal dengan usaha yang tidak baik seperti ini, Allah tidak akan itu. Maka jangan tinggalkan Allah dalam kehidupan kita. Mau apapun model usaha kita, selama diridhoi oleh Allah, libatkan terus Allah. Nah, mau di awal, mau di tengah, mau di akhir, mau sebelum berusaha, saat berusaha, setelah berusaha, libatkan Allah terus. Bahkan pada saat kita nggak punya usaha apa-apapun, libatkan Allah juga. Yakin kepada Allah. Kan nggak selamanya kita ini punya kerja. Ada yang bekerja sama orang, punya waktu tertentu, punya batasan tertentu, yang kita ini nggak dipakai lagi. Nggak dipakai lagi. Saya pernah mengalami hal seperti itu. Saya dulu jadi imam masjid di Masjid Aceh. Akhirnya karena beberapa pergantian pengurus dan sebagainya, nah, kejadian karena saya pun agak sibuk di luar, saya tinggalkan. Nggak ada pekerjaan apa-apa, yakin kepada Allah sekaligus kita mencari, berusaha. Padahal kita nggak punya kerja, tapi sambil mencari, yakin saja kepada Allah pasti ada. Jadi kepala sekolah di Tarai-Bangun. Setelah jadi kepala sekolah di Tarai-Bangun, saya masukkan data saya ke mana kapal, ternyata tidak masuk.
6 bulan jadi kepala sekolah tidak masuk ternyata, karena syaratnya minimalnya harus wakaf kurikulum, pernah pengalaman jadi wakaf kurikulum. Sedangkan saya tidak punya pengalaman apa-apa, hanya imam masjid. Karena tidak masuk data saya kembalikan kepada yayasan, cari orang lain yang datanya bisa masuk. Kemudian berhenti, nggak ada kerja lagi, sambil mencari tawakal juga lagi. Jadi tawakal itu artinya bukan pada saat kita di awal bekerja, bukan pada saat kita bekerja, bukan kita setelah bekerja, bukan itu. Setiap waktu kita yakin kepada Allah. Tapi yakin kepada Allah ini harus disertai dengan usaha itu. Nah, berarti yakin terus kepada Allah sekaligus usaha itu. Cukup? Alhamdulillah. Baik, yang lain ada Ibu? Cukup. Pak Imam nih, Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah sholat yang kita lakukan ini 5 waktu berjemaah bisa membuat kita juga tidak tawakal kepada Allah? Karena banyak juga dulu jemaah kami di Kampar itu, dia rajin sholat 5 waktu di masjid, tapi ketika kita dalam keadaan kesusahan, kita mengadu pada dia, menceritakan tentang kita, dia meninggikan diri, Ustaz. Dia mengatakan tidak pernah kekurangan, gitu kan. Apakah sholat itu tidak menjamin seorang itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bagaimana hubungan antara sholat dengan tawakal? Terima kasih. Tadi tawakal itu adalah yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah. Apa yang kita yakin kepada Allah? Semua yang berkaitan dengan kita manusia. Apa saja yang berkaitan dengan kita manusia, rezeki banyak sedikit dari Allah. Di antara yang berkaitan dengan kita, susah, masalah, kesempitan, kesusahan, kebahagiaan, ketenangan, kesenangan, itu juga ditentukan oleh Allah. Artinya kalau kita menganggap sholat itu hanya untuk membawa kesenangan duniawi, maka tidak usah sholat. Mengapa? Kesenangan duniawi itu sangat rendah di mata Allah. Allah suruh kita sholat, nggak ada dalil untuk dapat rezeki. Silakan dibuka di Al-Quran. Ada nggak dalil yang mengatakan kalau kita sholat itu diberi rezeki? Nggak ada. Janji Nabi pun nggak ada. Kaul ulama pun kagak ada. Sholat itu perintah Allah. Maka kita sholat karena menjalankan perintah Allah. Diberi rezeki, tidak diberi rezeki itu bonus. Kadang kita menganggap seperti itu, sudah rajin sholat 5 waktu ke masjid, tidak pernah tinggalkan 5 waktu ke masjid, tapi kok saya susah terus. Nah, ini diantara berarti salah kita berprasangka. Jangan menyangka kalau kita sudah rajin sholat nggak ada masalah, nggak ada susah, rezeki datang terus. Enggak. Bahkan kita sebagai imam nggak boleh juga menyangka seperti itu. Saya sudah imam, baca berdoa dia waktu, memimpin sholat dia waktu, kok saya juga pun susah hidup saya. Karena sholat kita bukan untuk dunia. Kita harus yakin kesusahan itu, kebahagiaan itu Allah yang menentukan.
Kita sholat diberi kesusahan, terima. Ketentuan Allah. Kita sholat diberi kebahagiaan, terima juga, karena ini ketentuan Allah. Maka kalau kita hanya menerima pada yang di sisi bahagia, sholat diberi kebahagiaan kita terima. Kemudian sholat diberi kesusahan, tidak diterima, berarti belum benar tawakal kita ini. Tawakalnya hanya setengah-setengah berarti. Yang menurut jiwanya bahagia, yang menurut jiwanya disukai oleh jiwanya dia terima, pada saat ini diberi oleh Allah yang tidak dia sukai dan diterima, ini belum benar. Kita ini harus siap dua posisi tadi. Diberi kebahagiaan pun siap, diberi kesusahan pun siap. Itu baru hamba yang benar. Kalau hanya senang kita pada saat dapat rezeki, jangankan orang Islam, jangankan orang yang yakin kepada Allah, orang kafir saja pasti bersyukur dia. Tidak beriman kepada Allah, tidak yakin kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, diberi rezeki banyak, pasti bersyukur dia, pasti bahagia dia. Tapi disinilah letaknya keimanan dengan kekufuran. Perbedaannya, kita bedanya adalah kalau kita beriman, diberi bahagia pun bersyukur, diberi kesusahan pun bersyukur. Nah, itu beda kita berdua. Nah, jangan menyangka sholat kita itu untuk rezeki. Maka ini kita harus merubah persepsi kita. Ada orang yang sholat duha, dia menganggap bahwa duha itu untuk melancarkan rezeki. Saya yakin, Bu, apabila ini prasangka kita coba sholat duha, ada yang sholat duha katanya 40 hari. Dia sholat duha 40 hari, tidak putus-putus sholat duha terus, tapi dengan niat yang tadi dia niat sholat duhanya untuk rezeki. Ternyata sudah lewat 40 hari, rezekinya biasa-biasa saja. Jadi kok akan datang rezekinya ini. Saya yakin bulan kedua dia tidak sholat duha. Saya yakin. Ada juga orang yang baca waqiah, katanya baca waqiah itu bakal mendatangkan kekayaan. Dia baca hari pertama, hari kedua sampai 40 hari. Ternyata selama 40 hari tidak putus-putus dia baca waqiah, akhirnya semua datang-datang. Sama seperti tadi, besok bulan kedua tidak semangat lah. Siapa yang salah? Kita yang salah. Maka berubah niat kita pada saat beribadah. Silakan kita sholat duha karena ini perintah Allah, rezeki pasti datang. Silakan baca waqiah karena ini perintah Allah, rezeki pasti datang. Jangan hanya pada saat dapat rezeki rajin baca waqiah. Ketika tidak dapat rezeki, tidak baca lagi. Inilah Allah tidak suka kepada kita. Berarti dia senang baca waqiah saat dapat rezeki. Ketika enggak ada rezeki enggak baca lagi. Nah, ini berarti tanda orang yang baca waqiahnya bukan untukku kata Allah, tapi baca waqiahnya untuk rezeki. Nah, ini tanda orang yang ibadahnya bukan untukku berarti. Saat diberi rezeki dia ibadat, saat tidak diberi rezeki dia ibadah lagi. Ini tanda bahwa ibadahnya bukan untukku, maka dicabut. Nah, silakan perbaiki tujuan ibadah kita itu bukan untuk rezeki, bukan untuk dunia. Ibadah kita itu untuk Allah. Nah, kalau sudah benar niat, kalau sudah benar niat kita ini ibadah untuk Allah, diberi rezeki dan diberi rezeki tetap ibadah, rezeki pasti. Biasanya Allah gitu. Pada saat kita beribadah, enggak membayangkan dunia lagi, enggak membayangkan rezeki lagi, rezeki itu mengalir dengan sendirinya. Mengalir dengan sendirinya. Banyak saya jumpai orang-orang yang sudah kaya, bahkan termasuk di antara kawan saya di Jalan Delima ini, kekayaannya luar biasa. Ada satu ibadah yang setiap hari dia lakukan, sholat duha 4 rakaat terus di awal pagi. Saya bertanya sama kawan itu, Bang, mengapa abang sholat duha? Padahal kekayaan abang 7 keturunan pun sudah habis-habis. Kenapa lagi sholat duha? Kata abang itu,
Tentu saya ini sholat duha bukan untuk rezeki. Ini sudah menjadi rutinitasnya. Bayangkan, sudah menjadi rutinitas. Akhirnya setiap waktu itu dia perasaannya kosong kalau tidak sholat duha. Mengapa? Karena ini sudah menjadi pakaian, amalan yang berterusan terus. Akhirnya Allah kasih rezeki terus. Karena sholat duhanya tadi bukan lagi untuk rezekinya dikasih. Kita sholat duha kenapa tidak diberi rezeki? Karena sholat duha kita kebayang rezeki terus, makanya tidak diberi. Nah, disitulah letak sholatnya kita. Banyak orang yang mengaku seperti itu. Bahkan ada ibu-ibu yang berdaya seperti itu. Ustaz, ada orang bilang kalau baca Waqiah 40 hari diberi rezeki kekayaan oleh Allah. Saya sudah baca, bahkan 40 hari 2 bulan berturut-turut saya baca, tapi nggak kaya-kaya, akhirnya nggak baca lagi. Kan seperti itu bahaya. Nah, begitu ya. Mau apapun cobaan kita, sholat beribadah hanya kepada Allah, Dapat dunia, dapat rezeki, dapat lain-lain, itu hikmah daripada ibadah. Kalau dapat alhamdulillah, tidak dapat pun masih tetap beribadah. Cukup. Baik Pak Ustaz, cukup kan. Mohon kiranya tutup dengan doa Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Wa li jaddina wa li jaddadina wa li ustadina wal masyayikhina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yasma'una al-qawla wa yattabi'una al-hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.